Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Mumtahanah al-Mumtahanah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan membahas surat Al-Mumtahanah, wanita yang diuji. Pernah dengar ada laki-laki yang diuji? Yang kemarin ada apa? Al-Mujadilah, wanita pendekar. Di dalam Quran ada surat Ar-Rijal. Ada. Kenapa itu? Maka di sini manusia yang lemah, yang indah, yang sangat dibutuhkan itu harus kita hormati. Hanya orang-orang yang mulia, ya, itu yang menghormati wanita. Hanya orang-orang yang bejat, laki-laki bejat, itulah laki-laki yang melecehkan wanita. Jadi makanya di sini banyak. Jadi orang wanita itu harus kita hormati. Siapa yang menghormati? Mereka lah orang-orang laki-laki yang mulia, yang terhormat. Jadi laki-laki sing bejat itu sing melecehkan, memandang rendah kepada seorang wanita. Kami bisa di sini banyak wanita-wanita pendebat, surat-surat wanita, surat masalah. Jadi karena wanita itu juga diperlukan oleh seorang laki-laki, laki-laki pun juga diperlukan seorang wanita, itu memang pasangannya. Nah, ini menjelaskan tentang wanita yang diuji. Surat ini, surat Mumtahanah. Jumlahnya ayat berapa ya? 13 ya. 13 diturunkan di Madinah. Peristiwa ini memang terjadi di Madinah. Isi daripada surat Al-Mumtahanah itu adalah Al-Quran. Surat ini menerangkan bagaimana cara bisa membentuk masyarakat Islam yang diridhoi oleh Allah. Berarti ada masyarakat Islam yang tidak diridhoi. Jadi Islam hanya cuma dilambe saja. Ya seperti kemarin yang kita bahas munafik. Itu begitu, hanya ucapannya yang manis tapi actionnya tidak ada. Yang kedua, tuntunan bagaimana menghadapi menghadapi orang-orang musyrik, saudara-saudaranya yang musyrik, saudara musyrik. Bagaimana menghadapi menciptakan kebaikan agama, ya toh,
menghadapi orang-orang yang musyrik di dalam keluarganya. Itu intinya begitu. Yang ketiga, menyangkut dengan masalah beda agama. Ya, beda agama, baik itu istrinya, ya, ini terjadi juga. Bukan bukan nikah dengan lain agama, tapi dalam rumah tangga itu ada beda agama. Ini terjadi pada zaman dulu, pada zaman di Mekah Rasulullah. Sehingga laki-laki ini masuk Islam, istrinya masih keadaan musyrik. Ya, ada bapaknya sudah masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah, keluarganya, anaknya, atau bagaimana, itu banyak juga yang musyrik ada di Mekah. Nah ini bagaimana sikap kita? Nah, baru kita lihat sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihatan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Nah, ada asbabun nuzulnya surat ini, ayat ini turun. Itu ada satu peristiwa, yaitu ada seorang sahabat Rasulullah yang ikut perang, perang Badar, yaitu namanya Hatib ibnu Baltah. Hatib ibnu Baltah itu. Dia ini mempunyai saudara, mempunyai anak, famili di Mekah, masih musyrik. Nah, beliau ini ikut Rasulullah hijrah. Dan di Madinah juga ikut perang Badar. Nah, di saat Rasulullah ada rencana terkait dengan orang musyrik mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah itu merencanakan, menetapkan suatu hari akan datang ke Mekah. Nah, terkait dengan perjanjian Hudaybiyah yang diingkari oleh orang musyrik Mekah. Nah, di saat itu rencana sudah diputuskan oleh Rasulullah. Ada seorang musyrik yang orang musyrik Mekah yang kerjaannya dia penyanyi itu menghibur hati orang itu wanita penghibur namanya Sarah. Sarah ini datang masih musyrik, orang musyrik itu datang ke Madinah, juga ikut silaturahmi ke sini ke Abu Bakar, Umar, dan termasuk ke Rasulullah sehingga ke Rasulullah. Dia mengatakan sekarang dengan situasi dan kondisi yang seperti itu, maka mereka dalam kesempitan ekonomi. Maka Rasulullah saat itu juga memerintahkan bantulah mereka itu. Nah, setelahnya itu dia pulang. Lah pulang ke Mekah itu dititipi surat oleh Hatib ibnu Baltah itu, dititipi surat untuk saudaranya yang di Mekah orang musyrik itu. Maksudnya apa? Diberitahu bahwa Rasulullah akan datang ke Mekah terkait dengan pengingkaran orang musyrik masalah perjanjian Hudaybiyah. Nah, maksudnya apa itu? Supaya kamu bersedia atau menghindarkan diri. Nah, orang-orang itu orang musyrik itu yang diberitahu itu adalah orang musyrik, dikirimi surat lewat
apa itu sarah itu tadi. Itu. Di sana sudah berpulanglah di pertengahan jalan Rasulullah, malaikat Jibril itu turun memberitahu kepada Rasulullah Muhammad, ini ada wanita membawa surat akan menginformasikan rencanamu datang ke Mekah. Itu terkait dengan pengingkaran perjanjian Hudaybiyah. Dikejar oleh Sayyidina Ali, dikejar Sayyidina Ali, Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, dikejar, akhirnya ketemu di jalan. Ketemu di jalan ini mereka tidak mengaku, enggak, sampai akan dibunuh oleh Sayyidina Ali, tapi dia tetap tidak mengaku. Akhirnya digeledah, berada di apa namanya? Ini loh apa rambutnya. Jadi surat itu dimasukkan di rambut, di gulungan rambut itu, sehingga tidak diketahui. Lah, begitu ditemukan oleh Sayyidina Ali, dibawa oleh Sayyidina Umar, ditunjukkan kepada Rasulullah. Ini ternyata Hatib Abu Baltah ini ternyata mengkhianati. Karena Sayyidina Umar penggal aja lehernya. Ini orang Islam berkhianat. Rasulullah tidak boleh, jangan. Beliau itu, Abu Baltah ini orang yang berjasa untuk ikut berperang, memenangkan di dalam perang Badar. Jangan. Nah, dari sinilah turun ayat ini, ada tuntunan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum, janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian. Yakni orang kafir Mekah dimaksud itu. Auliya'atul kuna, menjadi teman-teman setia yang kalian sampaikan berita. Kalian sampaikan atau kalian beritakan ilaihim kepada mereka tujuan Nabi Muhammad yang akan memerangi mereka di Mekah. Terkait dengan pengingkaran perjanjian Hudaybiyah. Padahal itu supaya dirahasiakan. Itu bil mawaddih, karena rasa kamu melakukan itu karena rasa kasih sayang yang sangat mendalam kepada saudaramu musyrik yang ada di Mekah, saudaramu. Sebenarnya memang ya ini kita berhenti dulu. Sebenarnya memang Rasulullah pernah belaan saudaramu yang dianiaya atau yang menganiaya. Karena itu saudaramu, bela nono saudaramu itu yang teraniaya atau dia menganiaya. Itu Rasulullah pernah. Loh, terus apa dia menganiaya? Saudaranya menganiaya. Bagaimana caranya untuk membela? Apa? Harus dihentikan itu. Jangan kamu lakukan penganiayaan itu. Sebab apa? Penganiayaanmu ini akan menjadikan sengsaramu, kamu dosa di sisi Allah. Hentikan. Kalau dia teraniaya, bela nono, jelaskan, jangan sampai teraniaya, itu maksudnya. Nah itu. Nah di sini karena rasa kasih sayangmu kepada saudara sehingga kamu mengirimkan surat membongkar rahasia rencana Rasulullah untuk menyerang kota Mekah. Bil mawaddah itu. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kalian. Ya, kebenaran datang kepada kalian. Apa itu kebenaran? Quran ini, agama Islam, dan menyampaikan tuntunan agama melalui kitab suci Al-Quran. Ya, itu mereka itu tidak mau mengikutinya. Dia itu mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian, dan dia kamu ajak untuk menerima kebenaran ini tidak mau. Ya, yukhrijuna rasulah wa iyyakum, mereka itu mengusir Rasul dan mengusir kalian dari Mekah sampai hijrah ke Madinah itu gara-gara mereka itu. Antuk minu, karena kalian diusir oleh orang-orang musyrik Mekah itu disebabkan karena kamu percaya kepada Allah. Bahwa Allah itu Rabbukum, Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihad, dan jika kalian benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku, di jalannya Allah, fisabili wabtighu amardoti, pada jalanku dan mencari keridoanku, gitu. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, kalian memberitahukan secara rahasia kepada mereka
Ya toh? Karena rasa kasih sayang. Ya toh? Wa ana a'lamu bima akhfaitum. Aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Ya toh? Akhfaitum wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nyatakan. Wa may yaf'al, dan barang siapa ya toh, di antara kalian, minkum, di antara kalian yang melakukannya, yaitu memberitahukan berita-berita Nabi, rencana Nabi ke Mekah itu, maka orang itu faqad dhalla sawa as-sabil, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi ojo, jangan kamu rahasia-rahasia tuh. Apakah kita tidak boleh hubungan dengan saudara kita yang musyrik? Boleh. Cuma kamu harus berhati-hati. Hal-hal yang prinsip tidak usah kamu sampaikan. Boleh kamu hubungan, tapi hubungan biasa. Asalkan mereka tidak mengganggu kita. Walaupun orang musyrik itu saudaramu, kalau dia mengganggu kamu, ya toh? Atau dia menyerang kamu, mengusir kamu, maka jangan kamu berhubungan dengan mereka. Hubungan dengan orang kafir boleh, dengan kafir boleh, silakan saja. Tetapi asalkan kamu bisa melihat kalau dia tidak mengusik kita, kalau dia tidak mengusir kita, kalau dia tidak memusuhi kita, silakan. Kalau memusuhi jangan, lebih baik jauhi saja. Ya toh? Nah, itu. Nah, jadi orang-orang musyrik, faqad dhalla sawa, maka sesungguhnya kalau kamu itu membuka rahasia itu, kamu termasuk tersesat dari jalan yang lurus. Nah, lanjutannya ayat sekarang. Iyasqafukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun. Iyasqafukum, jika mereka itu menangkap kalian. Nah, coba sekarang ini perhatikan ini. Kalau dia itu menang, kuat, sehingga bisa menangkap kalian orang musyrik itu, ya toh, berhasil menahan kalian karena kekuatan mereka, yakunu lakum, niscaya mereka bertindak a'da awayabsutu ilaikum aidiakum, sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tantangan mereka kepada kalian. Lek sampai dia berkuasa, maka dia akan menangkap kalian dan mereka akan melepaskan tangan mereka kepada kalian. Apa itu? Ini no, itu apa? Gepuki, menyakiti kamu. Itu tangannya pasti akan blak begitu. Walaupun kamu saudaranya. Dijelaskan. Benar gak ini? Banyak, Pak. Sekarang kalau mereka orang-orang musyrik berkuasa di dalam satu daerah saja, Pak, itu ada di Myanmar. Bagaimana nasib orang Islam? Justru orang Islam yang berkuasa ini aman. Karena ada Allah yang dia akan menuntut. Tidak boleh sewenang-wenang. Tapi mereka ini semauannya sendiri. Sakarpe dewe. Nah itu. Nah, sehingga di sini dijelaskan oleh Allah. Seandainya mereka itu berkuasa lebih kuat dan menahan kamu. Mereka pasti akan menyakiti kamu. Ya, tak menyakiti. Wa alsinatahum bisu, dan lesan mereka ini, lambene daiki, akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Walaupun kamu saudaranya. Ya simbok nih ngono mungkin. Ya itu ya. Wawaddu, dan mereka ingin, sebab dia itu sangat menginginkan lau takfurun, supaya kalian balik nang kafir itu. Itu maksudnya dengan kekerasan, dengan bagaimanapun juga itu. Itulah baiknya umat Islam itu baik. Mulane lek wong benci karo wong Islam itu sangat keliru, Pak. Benci nang wong beriman sangat keliru gitu. Keliru. Karena baik orang Islam itu, karena dia tidak berani melakukan sewenang-wenang, takut kepada Allah. Gitu. Bukan takut kepada manusia. Nah ini loh. Lan tanfa'ukum arhamukum wala aulatukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. La yanfa'ukum, tidak akan bermanfaat, arhamukum, bagi kalian. Apa itu? Karibmu itu, kerabat kalian, dulurmu sing musyrik itu tidak akan bermanfaat itu. Tidak bermanfaat.
Nyata. Famili-familan kalian tuh. Wala auladukum, dan anak-anak kalian. Sing musyrik tidak bermanfaat. Ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nyata, pada hari kiamat. Yafsilu bainakum, dia akan memisahkan bainakum di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tidak akan manfaat itu, Pak. Kenapa? Di dunia saja itu terjadi perselisihan, selalu terjadi perselisihan. Kenapa begitu? Karena kita orang beriman selalu berjalan di dalam kebaikan dan menginginkan kebaikan itu, sedangkan musyrik kafir ini selalu menginginkan menginginkan keburukan. Jadi dia selalu berada di jalan neraka, kita berada di jalan surga, tidak akan bisa. Baik di dalam rumah tangga, mengatur anak dan sebagainya, mengatur warisan sesama itu pun juga begitu. Kalau musyrik ingin serakah, wis dipek dewe dan sakarpi dewe, didik kan begitu. Tapi kita enggak, harus diatur dengan rata sesuai dengan tuntunan agama. Yang tuntunan agama itu adalah menciptakan keadilan. Itu selalu bertengkar. Mulanya diibaratno oleh Allah air tawar dan air asin tidak bisa bersama itu. Di dunia begitu, di akhirat tambah. Dijelaskan di dalam di dalam surat Abasa, fa iza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Iku limri minhum yauma idin saknu yuhni. Wes ya apa gak roh kamu nafsi-nafsi dewe-dewe. Ya toh? Betul di dalam hadis itu dijelaskan bahwa jika seorang meninggal dunia itu maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa itu? Pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua ilmu manfaat. Ya. Ketiga adalah anak yang soleh. Jadi kalau sama-sama soleh, sama-sama baik itu bisa. Ya, bisa berkumpul, bisa jadi satu. Tapi kalau tidak baik, anak yang soleh itu anak yang dicintai, dekat kepada Allah. Artinya dia bertakwa kepada Allah. Lah yo apa dongane anak sing gak dekat pada Allah itu loh, sampai buruh-buruhno nekakno wong sak pirang-pirang kongkon tahlilan berdoa, sedangkan mereka anaknya sendiri itu dibenci oleh Allah. Orang mukmin itu dilarang ojo hubungan dengan orang musuh-musuh Allah. Itu termasuk musuhmu orang mukmin. Lah dia dadak njaluk, ya Allah ampunilah dosa orang tua kami. Lah padahal dia itu dibenci karo Gusti Allah. Mungkinkah itu bisa diterima? Tidak mungkin. Allah tidak sudi melihat orang yang dimusuhi Gusti Allah. Allah tidak mau melihatnya. Ya toh? Tidak mau. Sampai dilarang. Hei orang beriman, jangan kamu kerjasama dengan orang-orang musuhnya Gusti Allah tadi yang kita bahas itu. Itu loh Pak. Jadi kita yang cerdas lah. Kalau begitu banyak orang-orang itu gak sholat, gak apa, gak gelem ngaji, nekak wong tahlilan kongkon menuwun nang Gusti Allah supaya almarhum bapak nih, almarhum ibunya itu, almarhumah ibunya itu diampuni dosanya. Mungkinkah itu bisa terjadi? Gak nyambung, Mak. Setelah nalar saja tidak nyambung. Apalagi dalam tuntunan agama sudah tidak bisa. Lah yang baik bagaimana? Kamu ini mentaat kepada Allah. Jalu dewe ya Allah, kula nyuwun. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Tapi syaratnya kamu ini harus orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana? Abdikan dirimu kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholatmu yang tekun, pelajari dawuh Allah dan laksanakan di dalam kehidupan setiap hari itu mestinya. Itu ya ini banyak orang-orang yang salah itu. Wong ngono itu dibenerno karo ustaz. Lha iku ustaz iki gak kena goblok ustaz itu. Gitu. Itu. Nah itu. Itu. Ya Allah Tuhanku Allah. Ampunilah aku ya Allah. Demi penjelasan yang saya menginginkan itu ya, kesempurnaan itu, Pak. Ya, baru lanjutan ayat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah
idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi wa astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qad kanat lakum uswatun sak temene ya. Telah ada suri teladan bagi kalian. Wis dikai contoh oleh Allah suri teladan bagi kalian. Siapa itu? Itu yang baik, hasanatan yang baik. Apa? Fi Ibrahim pada diri Ibrahim. Iku delok contoh niku. Walladzina ma'hu. Nah, dan pada orang-orang yang bersama dia, bersama Nabi Ibrahim itu. Di kalangan orang-orang yang beriman itu. Lah dia idh qalu liqaulihim inna bura'a'u minkum. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, Ibrahim itu, sesungguhnya kami berlepas diri. Kata, minkum dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami ingkar kepada kekafiran kalian. Ini dijelaskan. Aku tidak mau saya, ya toh. Aku berlepas diri dari kalian apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Dan aku ingkar kepada kekafiran apa yang kamu lakukan itu. Dijelaskan. Jadi soal hubungan kemanusiaan silakan, tetapi masalah keimanan aku tidak mau. Kenapa demikian? Nah, itu memang Nabi Ibrahim menginginkan terwujudnya kebaikan, mereka menginginkan terwujudnya kemungkaran. Nah, ini tidak bisa sama itu. Nah, aku membenci kekafiran, ya kekafiran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Ya, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan. Ya, ini dijelaskan. Telah nyata antara kami dan kalian itu permusuhan dan kebencian buat untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kamu menghendaki keburukan, saya menginginkan kebaikan. Itu tidak akan sama, tetap akan bermusuhan dengan kamu. Hatta tu'minu billahi wahdahu illa qaula Ibrahim wa li abihi la astaghfiranna laka. Sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Ini kecuali perkataan Ibrahim pada bapaknya. Nah, apa itu? Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu kepada bapaknya. Nah, ini kecuali ini. Ini pun tidak bisa diikuti, Pak. Tidak bisa diikuti. Memintakan ampunan kepada Allah kepada bapaknya di mana bapaknya kafir. Kenapa ayat ini disebutkan? Memang saat itu tidak tahu Ibrahim kalau bapaknya kafir. Satu. Yang kedua, belum ada perintah larangan seperti itu. Gitu loh. Jadi Nabi Ibrahim tetap mendoakan sesuai dengan janjinya Nabi Ibrahim. Padahal orang kafir itu kalau sudah jelas kafir, maka tidak boleh didoakan kepada Allah. Karena itu musuh Gusti Allah. Musuh Gusti Allah. Apa musuhnya Gusti Allah? Karena dia menentang ajaran Allah, gak gelem nerima kitab suci Allah, nasihati Allah itu. Nah, itu loh. Itu sudah jelas. Nah, oleh karena itu, sekarang bagaimana kita mengetahui kalau dia kafir? Kalau sudah sekarat sampai akhir hidupnya sih tetap dalam keadaan yang begitu, itu jelas kafir. Tapi bagaimana kalau masih hidup? Doakan kepada Allah, ya Allah, berikan petunjuk mereka. Ya Allah, bukakan hati mereka supaya dia bisa melihat kenyataan yang baik ini, ya Allah. Bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bisa. Tapi kalau sudah mati, jangan. Kayak aku duwe kanca kafir, ya Allah. Karena dia baik kepada kami, ya Allah. Tolonglah bukakan hati mereka. Supaya dia bisa memandang yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Karena Quran ini tidak adanya, tidak tertutupi, itu gak baik. Asalkan dia mau membuka pikirannya, membuka hatinya, maka akan nampak kebaikan Quran itu benar.
Jadi orang yang tidak menerima Quran itu karena dia itu menutup hatinya, tidak mau berpikir. Ya, jadi kemarin yang kita jelaskan, orang yang tidak mau mempelajari Quran itu karena dia gak gelem gunakno pikirane. Hanya cuma gunakno dengkule gawe mikir. Itu. Iya, saudara. Ya, makanya itu memang bersama kepada saya. Nanti kita selesaikan ini dulu. tinggal dikit. Ya, itu. Itulah. Jadi daripada ini, wa ma amliku laka minallah, dan aku tiada dapat melindungi dari Allah. Misain barang sedikit pun gak bisa melindungi. Dari apa? Azabnya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nah ini, Tuhan kami, kepada panjenenganlah kami bertawakal, dan hanya kepada panjenenganlah kami bertobat, dan hanya kepada panjenenganlah kami kembali. Ya, kembali kepada panjenengan. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana, Tuhan kami, la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Ini mepodo karo umat Nabi Musa. Itu. Jangan kau berikan kemenangan sasaran fitnah orang-orang kafir itu. Ya, Fir'aun itu, sehingga dia apa yang dilakukan merasa dirinya benar, seenaknya sendiri itu. Jadi hitungan ini, janganlah engkau jadikan bagi sasaran fitnah bagi orang-orang yang kafir. Waghfir lana rabbana, dan ampunilah kami Tuhan kami, sesungguhnya panjenengan engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu. Jadi Nabi Ibrahim ini mendoakan Nabi orang tuanya, pamannya, bukan bapaknya, pamannya itu sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh Allah karena dia adalah musuhnya Allah. Cuman kenapa kok sampai terjadi begitu? Satu, Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah berjanji. Yang kedua, belum tahu pasti bahwa si orang tuanya ini, pamannya itu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang di Bu Ida, apa tadi? Saudaranya apa? Kafir terus? Orang saudara kafir. Ya, terus bagaimana itu kan begitu? Begini, ada Nabi Isa. Nabi Isa pernah berdoa, doanya Nabi Isa. Ya Allah, umatku memang kafir, tapi seandainya panjenengan siksa umatku ini, maka layak disiksa. Tapi aku tahu panjenengan adalah maha pengampun ya Allah, itulah. Maka seandainya umatku panjenengan ampuni karena mereka tidak tahu, itu hak panjenengan itu. Jadi bukan memintakan ya Allah ampunilah mereka, saudaraku yang kafir ini. Jadi itu ucapkan, seandainya jenengan siksa layak karena dia kafir menentang panjenengan. Ya toh? Tetapi seandainya jenengan ampuni, memang panjenengan adalah maha pengampun, terserah Allah. Itulah. Ya, enak toh? Itu caranya begitu. Itu di Quran itu doanya Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Itu. Ada lagi makanya. Oh iya. Iya. Ya. Ya, kalau sudah jelas jenengan tahu bahwa dia itulah kafir, sudah menentang pada Allah, gak usah disolati. Kalau jenengan sudah jelas tahu dia tidak mau menerima Quran, benci karo Quran, gitu, maka gak usah diwacakno Quran. Gak usah kau wacakan Quran. Yasin ora usah. Jadi menengoai. Nah, supaya jenengan sih tetap oleh berkat, ya mek diucap. Ya, untuk mengetahui kekafiran, jelas yang pertama adalah sholat.
Ya, sholat. Dari sholat ini, itu sudah dia tidak sholat, tidak mau sholat. Kadang-kadang Jumatanku titip wis salam. Itu biasa ya. Ya, itu biasanya begitu. Kalau sudah demikian, sudah. Jangan kamu sholati. Nah, berarti bukan kafir. Dari perilaku yang mereka pertama diawali tidak sholat. Dan juga sedih menyepelekan tentang hubungan dengan Allah. Maka dia akan perbuatannya itu banyak menyimpang. Omongannya suka goro, ya toh. Selalu membuat keributan di masyarakat sing begini begitu, omongannya kadang-kadang mengajak, waduh rek kudu cantik, waduh dikira ayu tah ngene-ngene, begitu biasanya. Bagian resah itu biasanya, itu ciri-cirinya orang kafir itu. Dari kafir munafik itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Perilaku mereka itu kadang-kadang demikian. Maka orang yang demikian kita sudah tahu begitu, yakin bahwa ini kafir. Oh nggak tahu sholat, orang usah disolati. Cek sholat dewi. Mati jak sholat dewi kok. Cuman walaupun demikian masih kewajiban kita untuk mengantarkan mereka ke kuburan, sebab ini akan menanggung resiko lek jenengan gak gelem ngeterno nang kuburan. Ambune ya itu. Siapa? Loh, bapaknya Nabi Ibrahim maksudnya? Masih hidup. Ya makanya, oleh karena itu, tapi dia itu sudah jelas, Pak. Sudah jelas karena dia produksi berhala, bapaknya ini. Ya toh? Dan sampai diketahui oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim melarang beliau itu untuk membuat berhala itu, maka Ibrahim diusir. Nah itulah. Jadi sudah jelas, Nabi Ibrahim malah diusir. Sudahlah, kamu jangan sampai ketemu dengan ya wis, tetap jenengan tak dungakno. Aku akan pergi tidak menemui Anda, tetapi tetap akan saya doakan. Nah inilah janjinya Nabi Ibrahim. Tapi doanya tidak kalau sudah jelas, Pak. Kalau masih tetap begitu saja jangan kamu doakan. Doanya ya Allah, kewenangan panjenengan ya Allah untuk membuka hati mereka. Tunjukkanlah kebenaran kepada mereka. Jangan kau mintakan ampunan kepada Allah. Masih apa? Ya, tidak mau mohon ampun loh ya. Bukakanlah hati mereka ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Dia bisa menelaah, bisa melihat kebenaran itu sehingga dia akan tobat kepadamu ya Allah. Itu boleh. Boleh saja. Jadi mengetahui itu ada dua, Pak. Bisa mengetahui dalam sikap dan perilaku itu terus mati. Nah itu kan ada. Oh ini cek pancet dendengai mati. Ya wis. Ya toh? Tetapi masih hidup ini ya Allah. Itu. Karena kafir itu bukan hanya cuma non muslim saja. Iya, dimintakan petunjuk. Kalau masih hidup. Ya toh masih hidup. Jadi kafir itu namanya kafir itu kafaro itu menutup, kufur, menutup itu ditutup. Jadi wong sing medit iku menutup kepunyaan dia tidak mau bersedekah itu ya kafir. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, kafir. Dan tidak mau menerima Quran ini, tidak mau mempelajari Al-Quran, berarti mereka menolak Al-Quran itu kafir juga. Tapi dia sholat. Itu kafir. Jadi menutup itu kafir. Nah, itu Pak. Itu juga dikatakan di dalam Al-Quran adalah kafir. Ya, itu juga kafir. Jadi dia ini tidak mau menerima kebenaran untuk bisa dilakukan, tidak mau. Itu kafir namanya. Nah, maka di sini, tapi yang jelas, kafir yang jelas itu adalah mereka tidak sholat itu. Jadi perbedaan antara orang-orang muslim dan yang bukan muslim, pertama dilihat adalah dari sholat. Nah karena sholat adalah permintaan mereka, supaya keterimanya sholat itu, masuk di dalam dirinya sholat itu, maka dia melaksanakan, membaca, mempelajari kitab suci Al-Quran kemarin. Surat apa sih yang kemarin itu? Surat Hujurat apa? Hasr, surat Hasr itu kemarin.
Itu. Jadi lek masih hidup, masih belum nampak jelas bahwa dia kafir, maka bisa kita doakan. Tapi doakan bukan diampuni, tapi bukakanlah ya Allah hati mereka sehingga mereka bisa melihat kebaikan itu yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Karena Al-Quran itu kenapa saya mengatakan demikian? Karena Quran ini terbuka, Pak. Hanya orang yang menutup hati, hanya orang yang menutup pikirannya, maka tidak mau dengan Quran. Tapi kalau mereka membuka hatinya, membuka pikirannya, sangat dibutuhkan Quran ini. Ya, jadi orang-orang sing begitu, orang sing tertutup itu. Orang yang jauh dengan Quran itu orang tertutup dengan itu. Hatinya tertutup. Syirik itu namanya syirik, dia menyekutukan Allah. Syirik. Syirik itu termasuk kafir. Termasuk kafir juga. Loh iya, loh, memang sebenarnya begitu sebenarnya. Cuma karena kita ini ada toleransi begini. Kita ini tidak melihat, kita tidak tahu bagaimana sih hati mereka. Bisa juga ke dukun itu hanya cuma sekedar main-main. Jangan kau kira orang yang pergi ke dukun itu dia mendukun, belum tentu. Jangan kau kira orang yang berada di pengadilan itu dia adalah orang tersangka. Atau orang yang berada di kantor polisi itu dia orang tersangka. Jangan. Bisa jadi di kono itu jaluk apa jenenge? Itu surat kelakuan baik. Bisa juga begitu. Nah, oleh karena itu sangka baiklah kita. Wong apa sih? Islam Islam ya wis. Tapi kalau kamu sudah tahu, orang tahu jumatan, orang tahu apa jenenge? Orang tahu sembahyang dan sebagainya, ya sudahlah jangan. Kita tidak salah seandainya kita mendoakan atau ikut menyolati orang-orang yang meninggal dunia, tapi KTP ini Islam. Bahkan kita tidak tahu apa benar dia orang Islam dan tidak Islam, anggap saja mereka Islam. Maka sholatilah, tidak salah. Tapi kalau kita sudah tahu jelas, ya itu jelas, itu ben minggu nang gereja kok gak usah kok tahlili, gak usah kok apa jenis sholati. Gitu. Jelas ya? Kita lanjutkan. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.